Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya kali ini. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas laporan hasil survei saluran pemasaran produk agribisnis kacang panjang di Desa Susunan Baru, Kelurahan Kemiling, Bandar Lampung. Tugas kali ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Sylvia Ayunur Aini, NPM 19754027. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Sutarni. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke materinya. Laporan kali ini tersusun dari yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama di bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Latar belakangnya yaitu sayuran merupakan salah satu komoditas penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Kacang panjang merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman semak menjalar, semusim dengan tinggi kurang lebih 2,5 meter. Kacang panjang banyak dibudidayakan di Indonesia, salah satunya di Lampung, tepatnya di Desa Susunan Baru, Kelurahan Kemiling, Bandar Lampung. Sistem pemasaran yang ada di sekitar kita tercipta karena adanya perkembangan sistem pemasaran yang terdahulu. Nah, sering berjalannya waktu dan teknologi yang semakin maju, sistem pemasaran di Indonesia khususnya mengalami perubahan yang semakin modern. Nah, terlebih pada produk pokoknya, yaitu produk pertanian. Ilmu terapan pemasaran produk pertanian termasuk dalam ruang lingkup agribisnis. Nah, oleh sebab itu, dalam laporan ini akan dibahas mengenai analisis pemasaran dan sistem pemasaran kacang panjang di Desa Susunan Baru, Kelurahan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, Tujuan adanya penelitian ini yaitu adalah menganalisis saluran pemasaran kacang panjang yang meliputi saluran pemasaran yang dilakukan serta fungsi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran tersebut. Yang kedua, menganalisis margin pemasaran dan bagian yang diterima oleh petani serta lembaga pemasaran kacang panjang. Yang ketiga yaitu menganalisis efisiensi pemasaran yang terjadi di setiap saluran pemasaran. Ada syarat tumbuh. Adapun syarat tumbuh tanaman kacang panjang adalah sebagai berikut. Lahan yang cocok adalah sawah pengairan teknis dengan ketinggian tempat sekitar 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu 25-35 derajat Celcius dengan pH tanah 5,5-6,5 dengan struktur tanah yang gembur dan kaya bahan organik. Musim yang tepat untuk budidaya kacang panjang yaitu pada musim kemarau. Iklimnya kering, curah hujan antara 600-1.500 mm per tahun. Nah, selanjutnya masih di bab 2 yaitu ada persiapan lahan. Persiapan lahannya terdiri dari pembentukan bedengan dan pengapuran. Selanjutnya, bitan. Benih kacang panjang yang baik dan bermutu adalah yang memiliki penampilan bernas atau berisi. Memiliki ukuran yang seragam dan normal. Daya kecambah tinggi di atas 85%, tidak rusak atau cacat, tidak mengandung wabah hama dan penyakit. Keperluan benih untuk 1 hektar antara 15-20 kg. Benih tidak usah disemaikan secara khusus, tetapi benih langsung ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan. 2 tinjauan pustaka ada penanaman. Pembuatan jarak lubang tanam untuk tipe merambat adalah 20 x 50 cm, 40 x 60 cm, 30 x 40 cm. Dan jarak tanam tipe tegak adalah 20 x 40 cm dan 30 x 60 cm. Kedalaman lubang tanam jangan terlalu dalam karena bisa menghambat pertumbuhan benih.
Nah, cukup benih bisa tertutup oleh tanah saja sekitar 5 cm. Nah, benih yang dimasukkan ke dalam lubang tanam cukup 2 biji saja. Nah, waktu tanam yang baik adalah pada awal musim kemarau atau awal musim penghujan. Tetapi dapat saja sepanjang musim asal air dalam tanahnya itu memadai, seperti itu. Pemasaran pertanian. Menurut Hall dan Uhl tahun 2002 mendefinisikan pemasaran sebagai suatu aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aliran barang dan jasa dari titik produksi sampai ke titik konsumen. Pendekatan dalam pemasaran pertanian dikelompokkan menjadi pendekatan kelembagaan, pendekatan fungsi, pendekatan barang, dan pendekatan sistem. Selanjutnya, saluran pemasaran. Menurut Kotler tahun 2002, saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran dari suatu komoditas perlu diketahui untuk menentukan jalur mana yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur yang dapat ditempuh. Tiap perantara yang melakukan tugas membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat ke pembeli akhir yang merupakan satu tingkat saluran. Nah, selanjutnya masih di bab 2 tinjauan pustaka, yaitu margin pemasaran. Margin pemasaran didefinisikan sebagai perbedaan harga atau selisih harga yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima petani, produsen, atau dapat pula dinyatakan sebagai nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan pemasaran sejak dari tingkat produsen sampai ke tingkat konsumen akhir. Margin pemasaran pada suatu saluran pemasaran tertentu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari margin pada masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya pemasaran. Dalam pemasaran komoditi pertanian, terdapat pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Proses pemasaran merupakan proses yang sedang dan terus berlangsung dan membentuk suatu sistem. Suatu sistem pemasaran tersusun atas beberapa subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain di dalamnya, yang sangat menentukan hasil akhir dari suatu sistem itu sendiri. Nah, dalam membahas pemasaran pertanian tidak terlepas dari konsep dasar pemasaran dan pemasaran pertanian. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian. Masuk ke bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Susunan Baru, Kelurahan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi tersebut diambil secara sengaja. Penelitian ini dilakukan atas dasar Desa Susunan Baru merupakan salah satu sentra produksi kacang panjang di Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Pengambilan data sampel petani dan lembaga pemasaran untuk komoditi kacang panjang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020. Selanjutnya, metode penelitian dan pengumpulan data. Metode penentuan sampel petani dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja. Sampel dalam penelitian ini adalah petani sayur yang membudidayakan tanaman kacang panjang. Jumlah responden petani terdiri dari 12 orang. Sedangkan penentu sampel pedagang dilakukan dengan metode snowball sampling, yaitu dengan cara mengikuti arus komoditi kacang panjang dari petani sampai ke konsumen. Jumlah sampel pedagang yaitu 5 orang, yang terdiri dari 1 pedagang pengumpul dan 4 pedagang pengecer. Pemilihan petani responden dan lembaga-lembaga pemasaran dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan kuesioner. Data primer berupa pengamatan dan wawancara langsung kepada petani dan pedagang perantara atau pedagang pengumpul. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada identitas dari petani responden. Sebagai contohnya, nama responden pertama yaitu Bapak M. Kosim yang beralamat di Susunan Baru, memiliki luas lahan 0,75
mendaftar modal pertama yaitu 4.500.000 dan memperoleh hasil produksi 9.000 kg. Harga ke pedagang pengumpul dijual 1.500 per ikat, sedangkan harga ke konsumen dijual 2.500 per ikat dengan ongkos pemasaran yaitu 35.000. Nah, di sini dapat dilihat identitas petani responden yang saya dapatkan. Ada 12, namun saya tulis 10 saja di PowerPoint kali ini. Bisa dilihat. Selanjutnya ini lanjutan dari petani responden yang saya dapatkan. Nah, di sini para petani responden menjual hasil produksinya kepada pedagang pengumpul. Dan pedagang pengumpul menjualnya kembali kepada pedagang pengecer. Nah, di sini penelitian dilakukan ke pedagang pengumpul dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang hasilnya yaitu pedagang pengumpul bernama Warsito bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung. Nah, Bapak Warsito menjual jenis sayuran seperti tomat, kacang panjang, dan lain-lain yang didapat dari membeli ke petani responden ini secara langsung. Nah, Bapak Warsito ini sebagai pedagang pengumpul memiliki modal sebesar 60 juta dengan rincian 30 juta modal sendiri dan 30 jutanya modal pinjaman. Nah, dia membeli kacang panjang dari petani responden ini sebesar 1.500 per ikat. Nah, kemudian ia jual lagi dengan harga 2.500 per ikat ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Nah, selanjutnya pedagang pengecer. Nah, dalam penelitian ini diajukan ke beberapa pedagang pengecer. Nah, ada sekitar 4 pedagang pengecer. Salah satu hasil dari pedagang pengecer pertama yaitu pedagang pengecer bernama Yadiman, bertempat tinggal di Desa Susunan Baru, Kemiling, Bandar Lampung. Lokasi usaha pasarnya di Susunan Baru, menjual jenis-jenis sayuran seperti kacang panjang, kangkung, cabai, bayam, dan lain-lain yang didapat dari membeli ke pedagang besar. Nah, besarnya modal yang dimiliki Bapak Yadiman sebesar 50 juta dengan rincian 20 juta modal sendiri dan 30 juta modal pinjaman. Nah, dia membeli kacang panjang ke pedagang sebesar 2.500 per ikat. Nah, kemudian dijual dengan harga 3.500. Pedagang pengecer kedua didapat hasil yaitu bernama Bapak Sulardi, bertempat tinggal di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Bandar Lampung. Lokasi usaha pasarnya di Desa Jatimulyo. Menjual berbagai jenis sayuran juga dan modalnya 50 juta dengan rincian 20 juta modal sendiri dan 30 juta modal pinjaman. Sama seperti pedagang pengecer pertama, membeli dengan 2.500 dan dijual dengan harga 3.500. Selanjutnya pedagang pengecer ketiga bernama Ibu Inah, bertempat tinggal di Susunan Baru. Ia menjual berbagai macam sayuran juga dan awal modalnya 50 juta dengan rincian 20 juta modal sendiri, 30 juta modal pinjaman. Sama juga 2.500 per ikat dan 3.500 per ikat konsumen. Selanjutnya pedagang pengecer keempat. Pedagang pengecer keempat bernama Bapak Sugi, bertempat tinggal di Desa Susunan Baru juga. Pasarnya di Pasar Wekandis, menjual beberapa macam sayuran juga, memiliki modal awal 60 juta dengan rincian 30 juta modal sendiri dan 30 juta modal pinjaman. Sama juga dengan pedagang pengecer lain, membeli dengan harga 2.500 per ikat dan menjual dengan harga 3.500 per ikat ke konsumen.
Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dari suatu kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Saluran atau jalur distribusi produsen kacang panjang yang dipakai oleh petani kacang panjang berbeda-beda satu sama lain. Pengalihan produk bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pasar yang berada di sekitar daerah Kemiling dan pasar tempel di daerah Raja Basa adalah tujuan dari distribusi kacang panjang tersebut. Saluran pemasaran yang terdapat di Desa Susunan Baru dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada pola saluran pemasaran. Ada 3 pola saluran pemasaran. Yang pertama dari petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Selanjutnya dari petani ke pedagang pengumpul, selanjutnya ke konsumen. Dan selanjutnya yang ketiga ada dari petani ke pedagang pengecer, lalu kepada konsumen. Gambarnya dapat dilihat kira-kira seperti yang ada di slide. Selanjutnya masuk ke lembaga dan fungsi-fungsi dari lembaga pemasaran tersebut. Lembaga pemasaran yang ditemukan di lokasi penelitian adalah pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan, produsen biasanya lebih memilih menjual kacang panjang hasil usaha taninya ke pengumpul untuk mengurangi biaya transportasi atau pengangkutan. Selain itu, pengumpul juga menurunkan ketidakpastian terjualnya hasil usaha tani. Pelaku pemasaran dapat menjual produknya secara langsung maupun tidak langsung ke konsumen. Saluran distribusi pada sayur kacang panjang sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan para konsumen di berbagai tempat yang ada di sekitar pasar. Tanpa adanya saluran distribusi, maka konsumen akan sulit menemukan di mana kacang panjang yang dibutuhkan dan produsen akan sulit untuk memasarkan produk kacang panjang tersebut. Proses distribusi pada umumnya digunakan untuk menciptakan kegunaan bentuk waktu dan tempat. Selanjutnya, analisis efisiensi pemasaran kacang panjang. Pertama, margin pemasaran. Analisis margin pemasaran dengan menggunakan pendekatan serba barang digunakan untuk melihat tingkat efisiensi teknik pemasaran di Desa Susunan Baru. Margin pemasaran merupakan penjumlahan dari seluruh biaya pemasaran yang dikeluarkan dan keuntungan yang diambil oleh lembaga pemasaran selama proses penyaluran komoditas dari satu lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran lainnya, dalam hal ini komoditas kacang panjang. Margin juga merupakan imbalan jasa yang diterima oleh lembaga pemasaran yang dilalui sehingga pada akhirnya didistribusikan oleh pedagang pengecer di tingkat konsumen akhir. Nah, penghitungan margin meliputi biaya pemasaran dan keuntungan lembaga yang terlibat. Besarnya margin pada setiap pola saluran pemasaran itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu petani ke pedagang pengumpul kepada konsumen.
Selanjutnya petani ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Pada pola 2 dan 3 untuk pemasaran yang pembeliannya di sekitar produksi atau daerah lokal, sedangkan pola 1 untuk pemasaran yang biasanya pembeli berasal dari luar daerah produksi. Nah, pada saluran pemasaran 1 mempunyai saluran yang lebih panjang daripada saluran yang lain karena melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang nilai tunai yang diterima petani produsen, yaitu sebesar Rp875 atau 29,16%. Biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan petani yaitu Rp450 per ikat. Dengan demikian, share petani adalah sebesar Rp425 atau 14,16% dari harga konsumen akhir. Jika dibandingkan dengan pedagang perantara, mulai dari petani produsen sampai konsumen akhir, jumlah ini tergolong relatif kecil. Untuk margin keuntungan pada masing-masing tingkat lembaga pemasaran, tidak menyebar merata menggambarkan adanya kesenjangan tingkat kepuasan di antara lembaga pemasaran. Margin keuntungan yang tersebar adalah pedagang pengecer yaitu sebesar 1.500 atau 50%. Hal ini menunjukkan adanya pengambilan keuntungan berlebih oleh pedagang pengecer, sehingga pada saluran 1, sistem pemasarannya dapat dikatakan tidak efisien karena penyebaran marginnya tidak merata. Saluran 1 merupakan margin pemasaran terbesar di antara saluran pemasaran lainnya, yaitu sebesar Rp2.125 atau 70,83%. Hal ini karena pada saluran 1 merupakan rantai pemasaran terpanjang dari keseluruhan saluran distribusi yang ada, serta konsumen akhirnya bukan merupakan penduduk lokal, sehingga pedagang menjual komoditinya dengan harga yang cukup tinggi. Pada ketiga saluran pemasaran yang ada di Desa Sunan Baru, biaya terbesar juga ditanggung oleh saluran 1, yaitu Rp825 atau 27,48%. Hal ini karena jarak distribusinya yang cukup jauh, serta rantai pemasarannya yang sangat panjang. Keuntungan pemasaran pada saluran 2 merupakan keuntungan terbesar, yaitu Rp1.750 atau 19,33% karena merupakan rantai pemasaran terpanjang serta konsumen akhirnya bukan penduduk lokal, sehingga pedagang menjual komoditinya dengan harga yang cukup tinggi. Selanjutnya, saluran pemasaran kedua. Saluran pemasaran kedua mempunyai saluran yang lebih pendek daripada saluran 1 karena melibatkan pedagang perantara, yaitu pedagang pengumpul. Pada saluran 2, petani menjual kacang panjang dengan harga Rp875 per ikat. Biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan petani sebesar Rp450 per ikat. Dengan demikian, share petani adalah sebesar Rp425 atau 17% dari harga konsumen akhir. Margin pemasaran kacang panjang pada petani pengumpul sebesar Rp1.625 atau 65% dari harga konsumen akhir. Pedagang pengumpul mengambil keuntungan sebesar Rp1.425 atau 57% dari harga konsumen akhir, dan pengambilan keuntungan ini terbilang cukup besar. Saluran 2 memiliki total biaya yang ditanggung oleh saluran 2, yaitu Rp650 atau 26%. Total biaya ini terbilang cukup kecil karena pada jalur ini jarak distribusinya cukup dekat dari lokasi penelitian serta rantai pemasaran yang pendek. Untuk saluran pemasaran 2 ini juga diperoleh keuntungan sebesar Rp1.425 atau 57% dan total margin pemasaran sebesar Rp1.625 atau 65%. Besarnya margin pemasaran terutama disebabkan oleh besarnya keuntungan yang diambil pedagang pengumpul dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pedagang pengumpul tersebut. Selanjutnya, saluran pemasaran 3. Saluran pemasaran 3 mempunyai saluran yang lebih pendek daripada saluran 1 karena hanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang pengecer.
Pada saluran 3, petani menjual kacang panjang dengan harga 1.500 per ikat. Biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan petani sebesar 450 per ikat. Dengan demikian, share petani adalah sebesar Rp1.050 atau 30% dari harga konsumen akhir. Margin pemasaran kacang panjang pada petani pengecer sebesar 1.500 dari harga konsumen akhir. Saluran pemasaran pemasaran 3 merupakan margin pemasaran terkecil di antara saluran pemasaran lainnya, yaitu sebesar Rp1.500 atau 50%. Hal ini disebabkan daerah tujuan pemasaran kacang panjang hanya di kawasan Kemiling saja untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Sehingga pada saluran 3 ini, petani dapat menjual dengan harga yang cukup tinggi ke pedagang pengecer, yaitu Rp1.500 per ikat. Pedagang pengecer juga menjual dengan margin yang cukup rendah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan serta keuntungan yang tidak terlalu besar. Pada ketiga saluran pemasaran yang ada di Desa Susunan Baru, biaya terkecil juga ditanggung oleh saluran 3, yaitu Rp625 atau 20,82%. Karena pada jalur ini, jarak distribusinya cukup dekat dari lokasi penelitian serta rantai pemasaran yang pendek. Untuk keuntungan pemasaran pada saluran 3 merupakan keuntungan terkecil, yaitu Rp1.325 atau 44,16%. Hal ini, margin pemasarannya yang kecil sehingga keuntungan yang diambil pedagang juga tidak terlalu besar. Jika ditinjau dari jumlah margin, biaya dan keuntungan, maka saluran 3 merupakan saluran yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan margin pemasarannya yang paling kecil, biaya pemasarannya juga kecil, serta keuntungan yang cukup besar jika dibandingkan dengan saluran pemasaran 1 dan 2. Yaitu farmer share. Farmer share berhubungan negatif dengan margin pemasaran. Artinya semakin tinggi margin pemasaran, maka bagian yang akan diterima petani semakin rendah. Farmer share yang diterima petani pada saluran pemasaran kacang panjang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, bagian terbesar yang diterima petani terdapat pada saluran pemasaran 3, yaitu sebesar 50%. Saluran ini merupakan saluran terpendek jika dilihat dari jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dan pasar tujuan. Hal ini disebabkan daerah pemasaran kacang panjang hanya di kawasan Kemiling saja. Dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal sekitar lokasi petani saja, sehingga petani dapat menjual dengan harga yang cukup tinggi dan pedagang tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Bagian yang diterima petani pada saluran pemasaran 1 yang merupakan saluran pemasaran terpanjang dari semua jalur yang ada adalah sebesar 29,16%. Sedangkan bagian yang diterima petani pada saluran 2 adalah sebesar 35%. Dari ketiga saluran pemasaran tersebut dapat diketahui bahwa saluran pemasaran 3 merupakan saluran pemasaran yang paling menguntungkan bagi petani. Nah, selanjutnya ada rasio keuntungan terhadap biaya. Untuk rasio keuntungan terhadap biaya pada komoditas kacang panjang ini di Desa Susunan Baru dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Nah, berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa ketiga saluran pemasaran kacang panjang, maka secara operasional, saluran pemasaran 3 adalah saluran yang paling menguntungkan untuk petani. Saluran pemasaran 3 memiliki nilai rasio paling besar, yaitu 3,80. Artinya Rp1 yang dikeluarkan untuk biaya pemasaran kacang panjang akan diperoleh hasil sebesar Rp3,80. Berdasarkan uraian di atas, maka pada intinya analisis pemasaran kacang panjang ini adalah ingin memberikan alternatif bagi petani dalam memilih saluran pemasaran yang memberikan keuntungan paling besar, sehingga dapat meningkatkan bagian harga yang diterima oleh petani tersebut sebagai produsen utama dari budidaya komoditas kacang panjang ini. Nah, kita masuk ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian analisis pemasaran ini adalah pada saluran pemasaran kacang panjang yang terbentuk di Desa Susunan Baru terdiri dari 3 macam pola saluran pemasaran, yaitu saluran 1 dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang pengecer, baru ke konsumen, kemudian saluran 2 dari petani ke pedagang pengumpul dan langsung ke konsumen, selanjutnya saluran ketiga yaitu dari petani ke pedagang pengecer dan ke konsumen. Praktik jual beli di antara mereka menggunakan sistem pembayaran tunai. Dalam pemasaran kacang panjang ini, pedagang pengumpul bertindak sebagai penentu harganya.
Margin pemasaran terbesar terdapat pada saluran 1, yaitu sebesar 70,83%. Pada saluran pemasaran 2, besar margin sebesar 65% dan saluran pemasaran ketiga sebesar 50%. Hasil analisis margin pemasaran, farmer share, serta rasio keuntungan terhadap biaya menunjukkan bahwa saluran ketiga merupakan saluran yang lebih efisien atau yang paling efisien. Hal ini dikarenakan margin pemasarannya yang paling kecil, biaya pemasarannya juga kecil, serta keuntungan yang cukup besar jika dibandingkan dengan saluran pemasaran lainnya, dan memberikan keuntungan yang paling besar kepada petani. Nah, demikianlah presentasi saya kali ini tentang hasil survei mengenai saluran pemasaran. Di sini saya memilih komoditas kacang panjang yang ada di Desa Susunan Baru, Kemiling. Semoga presentasi saya kali ini dapat diterima dan dimengerti oleh teman-teman semua, dan semoga presentasi saya kali ini dapat memenuhi tugas dari Ibu Surtarni. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.